Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai manusia yang tak pernah luput dari kesalahan dan dosa, terkadang seseorang pernah terperosok ke jurang dosa yang dalam. Contohnya perbuatan berzina. Faktanya saat ini sudah banyak gadis yang hamil di luar nikah. Zina merupakan perbuatan keji yang dilakukan oleh pria dan wanita dan terjadi persetubuhan di antara keduanya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Quran Surah Al-Isra ayat 32. Zina itu sendiri dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu zina muhsan atau zina yang dilakukan oleh mereka yang sudah menikah, dan zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh mereka yang belum pernah menikah. Jika sudah terlanjur pernah berbuat zina, lantas bagaimana caranya agar diampuni oleh Allah dan kembali kepadanya? Allah sang pencipta alam semesta memiliki sifat, salah satunya yaitu Maha Pengampun. Allah memberi ampunan kepada hambanya yang bertaubat dari dosa yang pernah dilakukan, termasuk dari dosa zina itu sendiri. Lantas, bagaimana cara seseorang jika ingin bertaubat dari dosa zina? Sahabatku beriman, silahkan simak penjelasan video ini hingga akhir, agar para sahabat bisa memahami dan dapat mencerna apa isi yang terkandung dalam video ini. Serta tak lupa tulis juga hajat dan doa-doa para sahabat semua pada kolom komentar, agar bisa kita aminkan bersama-sama. Amalan pertama penghapus dosa zina adalah menyesali atas perbuatannya. Tidak akan terhapus dosa zina seseorang jika ia tidak mengawalinya dengan penyesalan atau rasa sesal yang dirasakan oleh seseorang yang berbuat zina. Dengan cara itu dapat mengembalikannya pada jalan yang benar dan kembali kepada Allah. Menyesali dosa zina yang pernah dilakukan dapat membersihkan hati dan memantapkan niat untuk rasa sesal itu dijadikan awal dan cambuk untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu taubat nasuha. Jika ingin menghapus dosa, terutama dosa zina, maka seseorang haruslah bertaubat dengan sungguh-sungguh atau bertaubat nasuha. Taubat nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh berasal dari hati dan dilakukan karena seseorang menyesali perbuatannya. Ya Allah, berikanlah janji bahwa ia akan mengampuni dosa-dosa hambanya yang melakukan kesalahan, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, yaitu taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memencar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, 'Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.'" Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Yang ketiga adalah sholat taubat. Sholat adalah salah satu amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghapuskan dosa termasuk dosa zina. Dengan mengerjakan sholat taubat dan tentunya tidak meninggalkan sholat wajib, dosa zina yang dapat diampuni oleh Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Lalu yang keempat adalah
perbanyak zikir dan istighfar. Memperbanyak zikir dan istighfar kepada Allah adalah salah satu amalan untuk menghapuskan dosa-dosa kita, termasuk dosa zina. Kalimat istighfar merupakan kalimat permohonan ampun dari Allah, dan atas dosa-dosa seseorang dapat dihilangkan dengan terus menyebut nama Allah. Lalu yang kelima, melakukan kebaikan kepada sesama. Jika seseorang berbuat dosa zina, maka untuk menghapuskannya ia perlu melakukan hal-hal kebaikan pada orang dan kepada makhluk lainnya, seperti dengan bersedekah, menolong orang dalam kesulitan. Selain itu, bisa juga dengan menghapuskan hutang orang lain padanya, memberi makan binatang dan sebagainya, seperti yang dikisahkan seseorang wanita pelacur yang masuk surga karena memberi minum anjing yang kehausan. Lalu yang keenam adalah berpuasa. Berpuasa adalah salah satu cara melatih mengendalikan hawa nafsu dan kesabaran. Puasa juga dapat menghapuskan dosa, termasuk dosa zina, apabila ketika berpuasa diniatkan dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang ketujuh adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran dapat menjernihkan hati dan jiwa, tidak hanya mendatangkan ketenangan saja. Al-Quran dapat menjernihkan hati dan jiwa, tidak hanya mendatangkan ketenangan saja ketika membaca Al-Quran, akan tetapi juga dapat menghapuskan dosa seseorang, termasuk dosa zina. Itulah amalan-amalan yang dapat dilakukan untuk menghapuskan dosa zina yang telah dilakukan oleh seseorang. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni segala dosa yang telah kita perbuat. Amin. Demikianlah para sahabat, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan para sahabat yang sudah meluangkan waktunya untuk menyimak video ini hingga akhir, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala balas dengan kebaikan, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan keberkahan serta kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.